Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman dan Islam, sehingga pada saat ini kita masih tetap dapat menjalankan perintahnya, yaitu salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan urusan-urusan kita, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab asy-Syaikh Al-Imam Barokatil Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan marilah kita lanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma yaumal qiyamah nanti, dan mudah-mudahan majlis taklim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul qaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urdin wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim.
kulli haulim minal ahwali muqtahimi. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang halaman 102. Halaman 102. Salatut tasbih. Judulnya Salatut tasbih. Yang tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatut tasbih yaitu salat tasbih. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk agar kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menambah ibadah-ibadah sunnah. Di antara ibadah-ibadah sunnah itu adalah kita melaksanakan salat-salat sunnah. Hadirin sekalian, salat-salat sunnah sudah dijelaskan apa saja salat sunnah itu, dan masih akan berlanjut salat-salat sunnah berikutnya. Hadirin sekalian, di antaranya yaitu salat tasbih. Kalau kita melaksanakan kewajiban, itu adalah yang harus dilakukan, yang menyebabkan kita selamat dari siksa api neraka. Tapi kalau untuk dekat kepada Allah, maka harus ditambah dengan ibadah-ibadah sholat sunnah. Hadirin sekalian, jadi untuk dekat kepada Allah, yang wajib saja yang dikerjakan itu nggak bisa dekat. Hadirin sekalian, dekat dengan Allah yang wajib tunaikan, tambah ibadah-ibadah sunnah. Hadirin sekalian, di antaranya yaitu sholat tasbih. Hadirin sekalian, salatut tasbih, salat tasbih. Wa minal mustahabbi, di antara yang termasuk ibadah salat sunnah adalah salatut tasbihi, yaitu salat tasbih. Jadi salat tasbih adalah ibadah sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahia salat tasbih ini arba'u raka'atin, dilaksanakan sebanyak 4 rakaat. Jadi yang ingin melaksanakan salat tasbih itu jumlahnya 4 rakaat. Waqad waradal akhbaru, sungguh telah dijelaskan oleh hadis-hadis bifadliha, tentang keutamaan salat tasbih. Jadi banyak sekali keutamaan salat tasbih itu dijelaskan di dalam hadis-hadis Rasul. Hadirin sekalian, wa annaman, sesungguhnya orang shallaha yang melaksanakan salat tasbih, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzunubihi wa ma ta'akhkhara, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang dahulu dan yang akan datang. Jadi dosa terdahulu dan dosa yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat tasbih itu bisa juga untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingin dosa-dosanya diampuni, di antaranya bisa melaksanakan salat tasbih. Hadirin sekalian, itu di antara keutamaannya. Banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lain yang tidak dijelaskan di dalam kitab ini. Hadirin sekalian, jadi orang yang melaksanakan salat tasbih, dosa-dosanya yang terdahulu dan yang akan datang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, li ammihi, kepada pamannya, Al-Abbas, yaitu Abbas. Jadi paman Rasul bernama Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi beliau, meridhoi Abbas. Hina allamahu iyyaha, tatkala beliau mengajarkan salat tasbih kepada pamannya. Jadi Rasul bersabda,
kepada pamannya yang bernama Abbas ketika beliau mengajarkan tata cara sholat tasbih kepada pamannya yang bernama Abbas. Bersabdanya adalah, "Sholliha, laksanakanlah sholat tasbih ini, fi kulli yaumin, setiap hari." Jadi kalau bisa rajin ibadahnya, giat kepada Allah, laksanakanlah sholat tasbih ini tiap hari, hadirin sekalian. Kalau itu nggak bisa, kata Rasul, au fi kulli jumu'atin, atau setiap Jumat. Setiap Jumat berarti seminggu sekali, karena Jumat adalah sayyidul ayam, hari yang paling utama, sehingga redaksinya sebaiknya kalau seminggu sekali lakukan di hari Jumat. Kalau bukan hari Jumat ya boleh juga, hadirin sekalian. Jadi lakukanlah sholat tasbih ini tiap hari. Kalau nggak bisa, tiap Jumat atau seminggu sekali kita melaksanakan sholat tasbih, hadirin sekalian. Ada keringanan lagi, hadirin sekalian. Au fi kulli syahrin, kalau setiap seminggu sekali nggak bisa, atau setiap bulan, hadirin sekalian. Jadi tiap bulan kita sholat tasbih, ya minimal Ramadan sekali. Ramadan, ya minimal sebulan sekali kita sholat tasbih, hadirin sekalian. Sebulan sekali kita pilih harinya, hadirin sekalian. Kalau sebulan sekali masih berat, au fi kulli sanatin, atau setiap tahun, hadirin sekalian. Nah, tiap tahun nggak bisa, kelewatan, hadirin sekalian, karena di tiap tahun itu ada Ramadan. Ramadan itu orang lagi semangat ibadahnya, masa sekali aja di bulan Ramadan nggak bisa sholat tasbih, hadirin sekalian. Jadi usahakan kita melaksanakan sholat tasbih ini bisa setahun sekali, hadirin sekalian. Tiap tahun sholat tasbih, waktunya terserah kita, hadirin sekalian. Kalau itu nggak bisa juga, kata Rasul, au fil umri marratan, atau seumur hidup sekali, hadirin sekalian. Tiap tahun gak bisa sekali, maka seumur hidup minimal kita pernah melaksanakan sholat tasbih, hadirin sekalian. Jadi saking pentingnya sholat tasbih ini, diwasiatkan Rasul kepada pamannya yang bernama Abbas, jangan ditinggal. Kalau nggak bisa, udah seumur hidup pernah sekali sholat tasbih, karena menghapus dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan datang, hadirin sekalian. Maka sholat tasbih ini sangat penting untuk kita lakukan minimal seumur hidup sekali, hadirin sekalian. Jadi jangan sampai nggak pernah, hadirin sekalian. Hadisnya masih berlanjut. Jadi kalau kata ada al-hadis, berarti hadisnya masih panjang, hadirin sekalian. Sama juga dengan misalkan ada Al-Quran, al-ayah. Nah, kalau ada al-ayah, berarti ayatnya masih berlanjut. Itu hanya potongan ayat, hadirin sekalian. Jadi ibadah sunnah yang bisa kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah sholat tasbih, hadirin sekalian. Qala ba'dul ulama rahmatullahi alaihim, sebagian ulama, semoga rahmat Allah tercurah pada mereka, berkata, sebagian ulama berkata, qala ba'dul ulama rahmatullahi alaihim, sebagian ulama berkata, wa hadhas sholatu mujarrabatun, sholat ini sangat mujarab, sangat ampuh untuk diijabah oleh Allah, liqada'il hawaijil muhimmati, untuk dikabulkannya hajat-hajat yang besar. Jadi menurut para ulama, hadirin sekalian, sholat ini sangat mujarab untuk kebutuhan-kebutuhan kita yang besar. Kita mohon ampun kepada Allah dengan melaksanakan sholat tasbih terlebih dahulu, hadirin sekalian. Kalau ulama ngomong gak mungkin bohong, hadirin sekalian. Berarti terjadi orang yang punya hajat-hajat besar, punya kebutuhan-kebutuhan besar, punya urusan-urusan besar, ingin minta tolong kepada Allah,
Jadikanlah sholat tasbih untuk minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong kamu. Jadi kalau kita punya urusan, jadikan sabar dan salat sebagai penolong kita. Kita punya urusan, kita sabar, lalu kita minta tolong kepada Allah, kita sholat 2 rakaat, lalu kita berdoa, mohon apa saja yang kita butuhkan, insya Allah diijabah oleh Allah. Dan lebih bagus lagi, sholat itu adalah sholat tasbih, hadirin sekalian. Jadi untuk hajat-hajat besar, pakailah sholat tasbih, hadirin sekalian. Pakai tahajud gimana? Bagus, boleh. Pakai sholat hajat gimana? Boleh, bagus juga, hadirin sekalian. Pakai sholat taubat gimana? Boleh juga, hadirin sekalian. Tapi ulama ngasih tahu bahwa sholat tasbih itu untuk hajat-hajat besar itu sangat mujarab dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita punya urusan besar, sholat tasbih 4 rakaat, setelah itu kita minta kepada Allah apa saja yang kita hajatkan, hadirin sekalian. Jadi ulama menjelaskan sholat ini mujarab, artinya dikabulkan oleh Allah permohonan kita untuk hajat-hajat yang penting, untuk hajat-hajat yang besar, hadirin sekalian. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama berkata, idza shallaita lailan, jika kamu melaksanakannya pada malam hari, kana allazi yanbaghi an tusalliya, maka sebaiknya kamu melakukan salat itu bitaharrumaini, dengan 2 takbiratul ihram. Kalau salatnya malam berarti 2 takbiratul ihram, berarti 2 rakaat 2 rakaat. Wa tasyahhudaini, 2 tasyahud 2 tahiyat. Wa taslimataini, 2 kali salam. Jadi kalau kita melaksanakan sholat tasbih ini pada malam hari, maka kita melaksanakannya 2 takbiratul ihram dan 2 salam, hadirin sekalian. Rakaataini ba'da rakaataini, 2 rakaat 2 rakaat. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, maka selesai sholat tasbih kita minta kepada Allah apa saja yang kita hajatkan, hadirin sekalian. Wa in shallaita, jika kamu melaksanakan sholat tasbih ini naharon, pada siang hari, fabitaharrumin wahidin, maka dengan 1 takbiratul ihram, 1 takbiratul ihram. Wa tasyahhudin wahidin, 1 tahiyat, berarti nggak pakai tahiyat awal. Jadi 4 rakaat langsung labas sampai salam, hadirin sekalian. 1 takbiratul ihram, 1 tasyahud atau 1 tahiyat, hadirin sekalian. Itu kalau siang. Arba'a rakaatin, 4 rakaat sekaligus. Jumlatan wahidatan, sekaligus. 4 rakaat sekaligus, hadirin sekalian. Kalau dilaksanakannya pada siang hari, hadirin sekalian. Nah, bagaimana caranya? Di kitab ini juga dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Walaha kaifiyatani, salat tasbih itu memiliki 2 cara. Jadi salat tasbih ini memiliki 2 cara. Ketika kita sudah ingin melaksanakan, bagaimana caranya? Dijelaskan di dalam kitab ini oleh Al-Habib. Al-ula, cara yang pertama, antuharrima, kamu pertama takbiratul ihram, summa taqra'u doa al-iftitahi, kemudian kamu membaca doa iftitah. Seperti biasa kita sudah tahu. Jadi pertama Allahu Akbar, lalu baca doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi wa asila, sampai doa iftitah selesai. Summa taqulu, kemudian kamu mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu tasbihnya, hadirin sekalian. Hafalkan redaksi tasbihnya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
dibacanya sebanyak khamsa asyrata marrotan, 15 kali. Jadi setelah doa iftitah belum baca Al-Fatihah, baca tasbih 15 kali hadirin sekalian. Summa taqra'u, kemudian kamu membaca Al-Fatihata, surat Al-Fatihah, wa suratan ba'daha, dan surat setelah Al-Fatihah. Seperti biasa Al-Fatihah lalu surat pendek kita baca hadirin sekalian. Summa taqulaha, kemudian kamu mengucapkan, kemudian kamu membaca tasbih asyran, 10. Jadi belum ruku ini, belum ruku. Setelah Al-Fatihah surat pendek lalu baca tasbih 10 hadirin sekalian, ini belum ruku. Summa tarka'u, kemudian kamu ruku. Nah setelah itu ruku. Ketika ruku bacanya biasa subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi 3 kali biasa. Nah setelah baca doa ruku, fataqulaha, kamu membaca tasbih asyron, 10. Jadi kamu baca tasbih 10. Jadi di ruku bacanya 10. Summa tarfa'u, kemudian kamu bangun dari ruku, maksudnya i'tidal. Fataqulaha, lalu kamu berkata, kamu mengucapkan tasbih asyron, 10. I'tidal, baca doa i'tidal selesai, baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali hadirin sekalian. Summa tasjuda, kemudian kamu sujud. Fataqulaha, lalu kamu membaca tasbih asyran, 10. Dari i'tidal sujud, di dalam sujud itu setelah doa sujud baca 10 kali tasbih hadirin sekalian. Summa tarfa'u, kemudian kamu mengangkat minas sujudi, dari sujud, berarti duduk antara 2 sujud. Fataqulaha, lalu kamu mengucapkan asyran, 10 kali. Jadi duduk antara 2 sujud bacanya rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, sampai bacaan itu selesai, baca tasbihnya 10 kali hadirin sekalian. Summa tasjuda, kemudian kamu sujud. Fataqulaha, lalu kamu membaca tasbih asyran, 10 kali, lalu sujud. Setelah baca doa sujud selesai, membaca tasbihnya 10 kali. Tsumma taqumu ilas saniyati, kemudian kamu bangun untuk rakaat kedua. Fataqulaha qablal qiraati, dan kamu membaca sebelum membaca bacaan Al-Fatihah khamsa asyrata, sebanyak 15 kali. Jadi dari sujud setelah sujud itu tadi membaca 10 kali, lalu bangun ke rakaat kedua. Nah ketika berdiri pada rakaat kedua, sebelum membaca Al-Fatihah baca tasbihnya 15 kali. Nah habis Al-Fatihah surat baca tasbih 10 kali. Berarti satu rakaatnya kalau dihitung 75. Jadi satu rakaatnya 75 tasbih. 4 rakaat berarti 300 tasbih untuk satu kali sholat tasbih hadirin sekalian. Jadi kalau dihitung tadi tiap gerakan 15, 10, 10, 10, 10, 10, itu jumlahnya 75 satu rakaatnya. Lalu rakaatnya ada 4, berarti 300 tasbih hadirin sekalian. Wa ala hadas sabili, dengan cara ini ila akhiri sholat, sampai akhir sholat, sampai akhir sholat tasbih hadirin sekalian. Itu cara yang pertama hadirin sekalian. Ada lagi cara yang kedua. Cara yang kedua ini kita boleh pilih cara yang pertama atau cara yang kedua. Wal kaifiyatus saniyatu, cara yang kedua, cara sholat tasbih yang kedua, mislal ula, seperti cara yang pertama. Ghairu annaka la tusabbihu, tetapi kamu tidak bertasbih. Bainat taharrumi wal qiraati, antara takbiratul ihram dengan membaca Al-Fatihah. Bal ba'daha, tetapi setelahnya. Tusabbihu, kamu membaca tasbih khamsa asyrota,
15 kali. Kalau cara yang kedua hadirin sekalian, setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, tidak baca tasbih tapi langsung Al-Fatihah, langsung surat, habis baca surat baca tasbih 15 kali hadirin sekalian. Summa tarka'u, kemudian kamu ruku, fatakuluha, kamu membaca tasbih asyran 10, wa ala dzalikas siyaqi, atas bentuk ini, fil arkani, pada setiap rukun-rukun, asyron 10. Jadi tiap gerakan 10, tiap gerakan 10, tiap gerakan 10. Berarti kalau dipikir kurang 10 hadirin sekalian. Karena kalau tadi kan berdiri 15 dan 10. Tadi kalau sekarang berdiri 15, berarti masih kurang 10. 10-nya hadirin sekalian ada di sesudah sujud kedua. Sesudah sujud kedua hadirin sekalian kita duduk. Jadi sesudah sujud kedua kita duduk. Duduk itu nggak ada bacaannya. Nah, kita baca tasbih 10 kali hadirin sekalian. Lalu kita berdiri untuk rakaat berikutnya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami hadirin sekalian. Wa tabqa asyron, maka sisalah yang 10. Fataquluha, kamu mengucapkannya ba'da raf'i, setelah mengangkat, minas sujudi sani, dari sujud yang kedua. Jadi perpindahan rakaat itu sujud kedua. Imma qablal qiyami, dilaksanakan boleh sebelum berdiri, wa imma ba'dahu, atau sesudah berdiri. Kalau dilaksanakan sesudah berdiri berarti sebelum baca Al-Fatihah, lalu berdiri Allahu Akbar, berdiri sebelum baca Al-Fatihah, tasbihnya 10 kali hadirin sekalian. Fafham hadza, maka pahamilah hal ini. Wa fi kulli rak'atin, pada setiap rakaat, khamsatun wa sab'una tasbihatan, 75 tasbih. Wal jumlatu, jumlahnya adalah salasumi'atin fi arba'i raka'atin, jumlahnya 300 pada setiap 4 rakaat. Jadi karena sholat tasbih ini 4 rakaat, maka jumlah tasbihnya adalah sebanyak 300. Dicoba saja dulu. Nanti ketika bingung, udah jalanin aja semampunya. Oh, bingungnya di sini nanti ditanyakan hadirin sekalian. Ya. Sholat tasbih ini boleh sendiri-sendiri, boleh berjamaah hadirin sekalian. Jadi boleh sendiri, boleh berjamaah. Dulu pernah dipraktikkan juga saya dengan remaja masjid, saya ngajarinnya cara yang kedua hadirin sekalian. Jadi saya mengajarkannya cara yang kedua. Qaulal ulama, sebagian ulama berkata, ya'ti bi azkarir ruku'i wal i'tidali was sujudi wal julusi qabla tasbihati, membaca zikir-zikir ruku, i'tidal, sujud, duduk sebelum membaca tasbih. Jadi bacaan-bacaan sholat dibaca secara sempurna sebelum membaca tasbih hadirin sekalian. Jangan baca tasbih lalu tasbih sujudnya ditinggal, nggak boleh. Ya nggak afdol aja karena itu sunnah. Jadi jangan kita membaca tasbih ketika duduk lalu doa ketika duduknya ditinggal, itu tidak boleh hadirin sekalian. Jadi zikir-zikir yang ada di dalam sholat itu kita baca sempurna, ditambah tasbih di akhirnya hadirin sekalian. Wa man nasiyat tasbihati, barang siapa yang lupa membaca tasbih, au ba'diha, atau sebagian tasbih dia lupa, fi ruknin, pada satu kali rukun, atabiha fil ladzi ba'dahu, maka dia melaksanakan membacanya pada gerakan berikutnya. Misalkan ketika ruku baca tasbihnya lupa 10 kali. Jadi waktu i'tidal sami Allahu liman hamidah, dia baca tasbih i'tidal dan tasbih ruku, berarti dia 20 kali bacanya karena tasbih ketika rukunya dia lupa. Jadi ketika dia lupa baca tasbihnya dilaksanakan pada gerakan berikutnya hadirin sekalian. Qultu, saya berkata, wayang bagi sebaiknya ditamassuki bahri, bagi orang yang ahli ibadah, Allah tada'a, tidak meninggalkan hadzas salat, solat ini fi kulli usbu'in, pada setiap minggu.
Jadi kalau ahli ibadah itu ya seminggu sekali mengerjakan, hadirin sekalian. Ya kalau kita ini bukan ahli ibadah ya udah minimal pernah, hadirin sekalian. Tapi kalau kita ahli ibadah sebaiknya seminggu sekali. Tiap Jumat laksanakan sholat tasbih, hadirin sekalian. Au fi kulli syahrin, atau sebulan sekali, hadirin sekalian. Wa dzalika aqalluhu, itu adalah paling sedikitnya. Jadi itu paling sedikitnya. Kalau orang ahli ibadah ya sebulan sekali. Jadi masa orang ahli ibadah setahun sekali, berarti kurang ahli ibadahnya, hadirin sekalian. Jadi bagi orang yang ahli ibadah sebaiknya melaksanakan sholat tasbih ini seminggu sekali atau sebulan sekali, hadirin sekalian. Itu paling sedikitnya. Wallahu a'lam. Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih mengetahui. Demikian pembahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.